Dipersembahkan oleh Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu kembali hadir lagi, masih bertemakan cegah pernikahan dini, siapkan generasi yang kuat, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di sore ini. Ada Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, ada Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak, dan juga Ibu Nur Dewa Safar, pimpinan dari LSM Daur Mala ya. Dan masih bersama Majelis Taklim dari Baitur Rahim, Kelurahan Togavo, Ternate Barat, Kecamatan Ternate Barat ya. Baik, nah kita lanjutkan kembali. Ada satu materi yang tertinggal ya, ini akan disampaikan oleh Ibu Dewa ya. Nih Ibu, kabarnya bahwa Ternate ini angka pernikahan dininya sangat tinggi, benar demikian, sehingga memicu lahirlah Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021. Apakah benar? Silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabea. Memang benar, Kota Ternate itu sudah darurat sebenarnya. Kalau dikategorikan sebagai darurat perkawinan anak, sangat tinggi. Kasus yang dilaporkan ke kami itu yang kami catat dan kemudian kami dampingi. Tetapi juga ada kasus yang tidak pernah dilaporkan ke kita, itu masih banyak di masyarakat. Karena perspektif yang dibangun terkait dengan soal perkawinan yang tadi, bahwa perkawinan itu adalah soal ibadah. Tapi kita kembali lagi kepada konteksnya. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, Ibu Masni, bagaimana memperkuatkan pada posisi keluarga yang sakinah mawaddah, itu terletak dari soal konteks umur lagi. Ini kalau kasus anak di bawah umur, ketika dia hamil dan orang dewasa yang kemudian melakukan, itu pasti kalau masuk ke saya itu rujukannya kepada tingkat peradilan hukum. Itu pasti saya bilang ini diproses, laki-laki itu kemudian masuk sel, anak itu tetap kami lakukan bimbingan dan sebagainya, karena orang dewasa yang kemudian melakukan. Sama juga kemudian anak, kalau bertunangan dan sudah terlanjur melakukan, ada peraturan yang sekarang yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan yang sudah direvisi, itu ada yang namanya pengusulan dispensasi perkawinan. Itu harus melalui pengadilan agama. Jadi orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan itu sama-sama mengajukan permohonan dispensasi itu kepada pengadilan agama. Itu perintah dari Undang-Undang 74. Tapi saya lagi kemudian kembali lagi dengan tema kita pada hari ini adalah mempersiapkan generasi yang kuat. Kalau Maluku Utara, khususnya Ternate, dan lebih khususnya lagi ke Kecamatan Ternate Barat, kalau anak-anak ini kemudian tidak diperkuatkan oleh keluarga, oleh bapaknya dengan ibunya, bagaimana dia akan memimpin ke depan? Apakah dia kemudian tidak menjadikan generasi yang kuat? Ini adalah peran seorang ibu yang sebagai itu madrasatul awal. Bagaimana membentuk karakter anak itu terletak dari seorang ibu. Memang betul sudah ada juga peran bapaknya, tapi bahasa ibu itu lebih didengar, bahasa tubuh ibu itu lebih didengar oleh anak-anaknya. Jadi saya kembalikan kepada tema bahwa memperkuat generasi ini, itu kita bicara terkait dengan 10 tahun ke depan. Apakah Ternate ini kita melahirkan generasi yang kuat atau tidak? Kalau generasi kemudian di 10 tahun ke depan itu tidak diperkuat, siapa yang akan menggantikan saya, menggantikan Ibu Masni, menggantikan Pak Usman, dan sebagainya? Apakah ada tokoh-tokoh masyarakat, ada ganti Badan Syara, ganti imam, dan sebagainya? Kalau ini kita tidak mempersiapkan. Peran ibu itu sangat penting. Di dalam era digital ini, peran ibu untuk kemudian mempersiapkan DP generasi. Artinya kita sudah tahap pertama untuk melakukan proses pencegahan terkait dengan soal anak-anak kita. Ini fenomena di Kota Ternate itu berbanding terbalik. Dorang lebih suka mengawasi dorang peternak, kambing, ayam, dan sebagainya ketimbang anak-anak mereka. Anak mereka di dalam pandemi COVID-19 itu berjalan sampai jam 1, jam 2 itu masih di tengah jalan.
ibu-ibu dan DDP orang tua itu menggerung. Kalau ayam dengan kambing tara pulang di saat mendekat maghrib, ibu kemudian, bapak kemudian pikiran. Karena apa? Kan ternak itu menghasilkan, anak itu tidak menghasilkan, tapi tidak berpikir pada jangka ke depan itu anak itu dipersiapkan. Itu yang lagi-lagi di kota Ternate yang terjadi mudah seperti itu. Akhirnya karena begitu vulgarnya, orang tua tidak melakukan proses pengawasan. Ada anak yang kemudian terkena narkoba, anak yang kemudian terkena pencuri, anak yang kemudian terkait dengan soal kekerasan seksual, anak yang kemudian pukul-pukul dan sebagainya. Fenomena Ternate itu sudah semakin riskan. Kalau peran ibu kemudian kendor, bagaimana kita mencoba menyiapkan generasi yang kuat ke depan itu bisa menggantikan Ternate itu lebih baik lagi. Why not? Orang kaya bilang. Itu yang menjadi problem sekarang. Kita diperhadapkan dengan situasi sangat yang digital, tapi ini saya lihat fenomenanya itu berbanding terbalik. Bagaimana kita menjadi sebagai orang ibu yang role model, sebagai ibu yang contoh. Ibu semua sibuk dengan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Akhirnya tingkat pengawasan terhadap anak-anak kita itu tidak terlalu ketat. Ada yang kemudian anak yang kemudian sudah coba-coba melakukan kekerasan seksual. Saya kemarin itu di kota Ternate, ada umur 5 tahun melakukan persetubuhan anak umur 5 tahun. Itu 5 tahun itu mindsetnya dan pemikirannya itu sampai di mana. Dan berharap di dalam tema kita itu untuk melakukan proses pencegahan perkawinan itu kita melahirkan generasi yang sangat kuat. Untuk menciptakan kota Ternate ke depan 10 tahun itu tuh generasi yang memang siap dia bertarung dalam kontes apapun dalam segi bidang. Itu harus diperketat. Tapi sekarang itu fenomena itu berbanding terbalik. Ibu-ibu sibuk dengan media sosial, kemudian menyuruh anak-anaknya untuk kemudian sambayang. Ibu batiki baku balas WA. Ibu batiki, halo guys, lagi di mana guys? Masak lagi, batulis lagi, masak bayan guys. Itu artinya ada kita bisa bermedia sosial, tapi kita bijak dalam soal-soal itu. Artinya anak-anak itu menjadikan panutan ibunya itu sebagai panutan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu sudah tidak bijak lagi di bermedia sosial, bagaimana kita menjadi panutan dan menjadi role model sebagai orang tua yang baik? Bagaimana kita melakukan proses pengawasan terhadap anak-anak kita? Orang tua sekarang itu praktis, Pak Ustadz. Ketika ada anaknya bermasalah terkait dengan soal bermacam-macam kriminal, oh iya, kasih seljo ke sana. Begitu praktisnya ibu mengatakan, kasih tinggallah dia rasa. Tidak ada solusi yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh orang tua untuk menghadapi DP anak ke persoalan. Dibiarkan dia saja, apalagi terkait dengan soal pernikahan. Saya kembali terkait dengan soal kultur budaya orang Maluku Utara, khususnya kita di Ternate. Tugas itu adalah ada daerah adat dan tradisinya sangat kuat yang masih mempertahankan terkait dengan soal nilai-nilai. Tapi kenapa banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi? Apakah ibu-ibu yang masyarakat adat itu kemudian sudah modern, sudah tidak lagi mempertahankan soal tradisinya? Ataukah seperti apa? Banyak anak-anak kemudian ketika dia hamil di luar nikah, yang ada di dalam otak ibu-ibu itu adalah menikahkan. Tapi tidak ada solusi bagaimana seperti ini. Kalau saya anak 5, kalau satu sudah melakukan kesalahan karena dia sudah hamil, atau anak laki-laki sudah menghamili, harus dilakukan evaluasi secara betul supaya bisa menyelamatkan generasi yang 4 ini. 4 ini harus diselamatkan. Selamatkan apa? Harus kita memang terbuka, harus 24 jam melakukan proses pengawasan. Habis siapa yang kemudian mengawasi generasi kita atau mengawasi ngenepi anak-anak? Mau suruh kamari babinsa awasi ngenepi anak? Ataukah suruh kapolsek kamari jaga ngenepi anak 24 jam? Kan tidak mungkin. Yang harus menjaga itu adalah orang tua yang melakukan proses pengawasan dan penjagaan ketat terhadap anak-anak. Artinya
kita sudah langkah maju melakukan pencegahan terkait dengan soal perkawinan anak. Kita jadikan anak itu sebagai kuat, memperkuat dia nilai, memperkuat dia agama dan sebagainya. Harus didampingi. Ini di tengah pandemi COVID-19, orang corona, tapi ibu-ibu menggoro. Padahal itu letaknya, kalau ini sebuah ujian terberat buat kita juga. Ketika di pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan corona itu, semua kita kemarin di 2020 itu stay home, orang berada di dalam rumah. Artinya soal pendekatan kita dengan anak itu semakin dekat. Kita melakukan proses pengawasan terkait dengan dia belajar di mana. Ya selama ini saya tidak pernah mendampingi dia belajar. Selama ini dia tidak pernah curhat, ternyata di pandemi itu bisa dia curhat. Bagaimana kedekatan kita terhadap anak-anak kita dan sebagainya. Karena kita sibuk selama bertahun-tahun tidak memperhatikan dia. Di tengah pandemi COVID-19 itu, kita diperhadapkan bagaimana kita berkolaborasi dengan anak kita, bagaimana kita mengevaluasi anak-anak kita. Tapi itu dia berbanding terbalik. Mendengar kasus yang di corona, kami menerima kasus anak, itu ada sekitar 49 kasus anak yang di dalam corona. Itu kok 49 kasus anak itu ibu-ibu ini di mana? Sampai anak itu bisa isaplean, anak bisa bakulai, pancuri bongkar orang petoko dan sebagainya. Karena apa? Ibu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan saya ingatkan ibu-ibu, kita di dunia teknologi itu kita diperhadapkan sebuah nilai dan kemudian sebuah teknologi. Kita harus sama-sama berjalan. Jangan semua persoalan itu diumbar di Facebook, umbar di media sosial. Ini kita sudah tidak mengedepankan soal nilai dan tradisi kita. Orang-orang itu dulu kalau memasak, makanya tadi itu Ustadz memang betul, orang memasak itu salawat dan hati ikhlas. Ini halo guys, saya lagi masak kangkung guys, saya lagi makan pepeda guys, semua hidup guys. Dan pelaki lagi tidur menggoro, foto baru saya pelaki lagi menggoro. Baru dorong lagi DP model dan foto dan kamar yang terbalai. Baru dia menyimpan kamar yang bagus, baru dia tulis after, before, sebelum dan sesudah. Itu kita sendiri itu sudah mengeluarkan aib kita. Bagaimana saya kembalikan kepada kita, peran orang tua itu harus menjadi role model, harus menjadi kekuatan bagi anak-anak kita. Ketika orang tegur, dia masih bisa ikut. Tapi kalau dia tegur, ngana aja TikTok dan segala macam, mama saja TikTok, mama saja Facebook, foto, gaya dan menyamping dan kiri kanan semua ada semua. Akhirnya anak sudah tidak lagi memperdulikan bagaimana peran orang tua dan orang tua sebagai proses pengawasan generasi kita. Saya lebih memperkuat terkait dengan soal generasi yang kuat. Makanya di kegiatan ini bagaimana kita melakukan sosialisasi. Ternyata ini kalau harus kita melakukan proses pencegahan, kita memang harus mengawasi anak-anak kita supaya anak-anak gadis kita, anak-anak laki-laki kita itu bisa sering bisa memberikan pendapat kepada orang tuanya. Saya kembalikan ke Bang Ical. Ya, baik, luar biasa ya. Memang ternyata angka pernikahan dini di Kota Ternate ini cukuplah tinggi. Ini menjadi PR kita bersama, tingkatkan rasa keresahan kita agar bagaimana kita menata atau menyelamatkan generasi-generasi muda khususnya di Kota Ternate untuk masa yang akan datang. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti di segmen berikut saya akan buka untuk sesi bertanya. Siapkan pertanyaan yang bagus-bagus ya. Nanti saya akan buka di segmen berikutnya. Baik, pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.